Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta para hadirin sekalian yang sudah meluangkan dan menyempatkan waktu Anda untuk hadir pada acara webinar hari ini. Dan kami juga sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sering berpartisipasi pada setiap webinar yang kami adakan. Dan juga kami sangat berterima kasih sekali kepada para hadirin semua yang sudah join webinar ini lebih awal. Baik. Seperti biasa, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Habibah Nabila, Digital Marketing di PT Netmas Indonesia, sekaligus menjadi moderator pada jalannya webinar hari ini. Dan untuk tema webinar kami hari ini adalah Robotic Process Automation, HR and Talent Management Automation, dengan dua pembicara yang berbeda, yaitu pembicara yang pertama adalah Mas Lutfi Dwiyoga. Beliau merupakan IT Consultant dari PT Netmas Indonesia, dan juga untuk pembicara yang kedua ada Bapak Andi yang merupakan Product Manager dari VST ECS. Baik. Seperti biasa juga, sebelum webinar dimulai, izinkan saya untuk membacakan secara singkat rules dari jalannya webinar hari ini, di mana diantaranya adalah yang pertama, dimohon bagi para peserta yang mengikuti webinar pada platform Zoom ini, nama dan kontak Anda harus sesuai dengan form. Kemudian yang kedua, untuk sesi Q&A, setelah penyampaian materi hanya 25 menit, jadi silakan bagi para peserta untuk menuliskan pertanyaan Anda pada kolom Q&A dan akan langsung dibacakan dan dijawab oleh pemateri. Karena waktu yang dimiliki tidak cukup banyak, maka pemateri hanya memilih beberapa pertanyaan dari pertanyaan yang masuk pada kolom Q&A. Untuk poin yang ketiga, pada sesi webinar kali ini akan ada games Q&A di mana menggunakan platform Kahoot. Jadi dimohon bagi para peserta untuk mengakses game ini pada handphone Anda, di mana nanti link akan dikirimkan pada kolom chat. Kemudian poin keempat, dimohon bagi para peserta saat sesi webinar selesai, dimohon untuk mengisi survei yang nanti akan pop up setelah webinar ini selesai. Untuk poin yang terakhir adalah webinar ini juga memberikan giveaway voucher OVO sebesar Rp1.000.000 bagi para peserta yang beruntung, di mana terms and condition berlaku, di mana nanti pemenang giveaway akan dipilih berdasarkan kualifikasi. Yang pertama, Games Kahoot. Kemudian yang kedua, keaktifan Anda pada sesi Q&A, dan juga hasil survei Anda. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan voucher OVO ini, Anda harus aktif pada 3 kualifikasi ini. Baik. Mungkin beberapa dari para hadirin sekalian masih ada yang belum mengenal PT Netmas Indonesia itu siapa. Izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat profil dari PT Netmas Indonesia. Sudah kelihatan ya layar saya? Oke. Baik. PT Netmas Indonesia merupakan bagian dari Soma Gede Group, di mana parent company kami adalah PT Informasi Netamarkindo, dan di bawahnya ada kami, PT Netmas Indonesia, kemudian juga ada sister company kami, yaitu PT Neo Essential Technology, kemudian juga ada PT Prima Cyber Solusi, dan juga PT Infinis Indonesia. PT Netmas Indonesia merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 1998 yang bergerak di bidang IT Solution Provider Company, di mana awalnya hanya sebagai penyedia IT infrastruktur saja, kemudian pada tahun 2019 merambah ke cyber security dan juga iCraver. And this is for our core value, di mana terdiri dari nimble, excellent, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan juga serve. And this is for our office location, di mana headquarter kami ada di Jakarta. Kemudian untuk branch office kami ada di Cikarang dan juga Sidoarjo. Kemudian support office kami ada di Pasuruan dan juga Bali. Selanjutnya, this is for our service, di mana terdiri dari consultation, kemudian juga kita menyediakan procurement, implementation, dan juga maintenance.
And this is for our detail solution, di mana terdiri dari IT infrastruktur, kemudian juga ada iCraver, ada cyber security, ada maintenance support, dan juga ada COVID-19 solution. And this is for our certification, di mana ini sebagai bukti bahwa tim dari Netmax Indonesia merupakan tim yang berkompeten dan memiliki keahlian serta sudah teruji di bidang IT solution. And this is for our contact us, di mana address kami dari Jalan Gria Sunter Agung, Blok M3 nomor 3233. Kemudian untuk office hour kami ada di setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 8 sampai jam 5. Kemudian untuk email kami ada di marketing@netmax.co.id. Jadi bagi para hadirin sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut solusi apa aja sih yang ditawarkan oleh PT Netmax Indonesia, jangan sungkan untuk langsung menghubungi kami di marketing@netmax.co.id. Kemudian juga para hadirin sekalian bisa mengakses website kami di www.netmax.co.id atau di www.solusicovid.id. And this is for our phone office. And this is for our social media platform. Baik. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut pembicara pertama kita hari ini, yaitu Mas Lutfi. Silakan Mas Lutfi, the platform is yours. Ya, Mas Lutfi, silakan dinyalakan dulu, Mas. Itu mic-nya, di-mute ya. Halo, oh ya, sorry. Oke, udah kedengeran ya? Sudah kedengaran, Mas? Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih moderator. Rekan kalian, izinkan saya untuk share atau presentasikan mengenai RPA. Ntar saya akan share screen dulu ya. Oke. Seperti yang sudah dikenalkan oleh moderator ya, saya Lutfi dari IT Concern Netmax Indonesia. Oke, apa yang kita bahas hari ini yaitu adalah bagaimana RP akan membantu proses yang masih manual, khususnya di Departemen HR, dan mendeliver efisiensi dari effort dan cost tentunya. Nah, ini adalah salah satu achievement atau pencapaian yang didapat oleh Automation Anywhere sebagai RPA platform yang merupakan market leader berdasarkan beberapa lembaga survei. Di sini bisa rekan-rekan lihat ada dari Ovum, Forrester, Everest, hingga Gartner yang menyatakan bahwa Automation sebagai platform leader di marketnya. Ini terbukti dari berdasarkan angka kita lihat bahwa lebih dari 3.500 customer yang mengimplementasikan Automation Anywhere. Dan bayangkan, lebih dari 1.700.000 bots atau RPA di-deploy di sistem mereka dan tersebar di lebih dari 90 negara secara globally. Lalu apa bisnis trends kita yang kita hadapi sekarang? Sudah tentu kita menghadapi di mana era digital transformation, semua platform berubah dari manual menjadi digital. Ini tidak lepas dari upaya untuk meningkatkan produktivitas serta efek dari post-pandemi. Diharapkan dari transformation ini akan didapatkan efisiensi operasional, lalu meningkat customer experience tentu, dan meningkatkan human capital. Dengan cara apa? Dengan cara mereduce manual proses atau manual touch point, lalu meningkatkan akurasi, meningkatkan kecepatan, dan meminimalisir fraud, serta meningkatkan produktivitas dari human workforce itu sendiri. Matriksnya apa aja di sini bisa dilihat, ada average handle time, ada turnaround time, return of interest, dan sebagainya. Dengan cara apa? Dengan Automation Anywhere.
Lalu, bagaimana bisa human collaboration with RPA? Di sini bisa dilihat bagaimana peran manusia dan perannya RPA. Manusia lebih fokus kepada customer engagement, kemudian opportunity identification, dan decision making. Sedangkan RPA bertugas untuk melakukan kerjaan yang bersifat repetitif, dilakukan secara otomatis, mengeliminasi error, serta work in 24 hour per 7. And this is diagram ya, bagaimana bagian atau front office, di sini ada back office juga, dan kalau employee secara keseluruhan. Di mana kita ingin melakukan digital transformation, kita diharuskan untuk connecting the dots dan secara komprehensif, menyeluruh. Ketika di sini kita deploy RPA, lalu di sini juga kita deploy RPA, di bagian back office, let's say ini ada SAP, dan di sini ada Salesforce, kita gabungkan semuanya dan menjadi satu kesatuan, hingga meminimalisir terjadinya adanya silo-silo, dan didapatkan efektivitas yang tinggi. And this is a single RPA platform is required. Island of apps can be connected with island of automation. Jadi, untuk digital transformation, kita harus menghubungkan dots-dots atau connecting the dots. Jadi, kita akan membantu line yang menjadi satu kesatuan, hingga kita menghilangkan silo-silo tadi, dan mendapatkan aktivitas yang kita harapkan. Lalu apa sebenarnya RPA atau bisa dibilang dengan Robotic Process Automation? Jika kita sederhanakan, RPA adalah suatu platform yang menirukan atau melakukan pekerjaan manusia yang berpikir kita merubah gaya bekerja kita dengan bantuan RPA dan meminimalisir error serta mendeliver data ataupun pekerjaan yang baik serta presisi dengan bantuan RPA. Dan next step, do the proof of concept. Oke, go be great. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Lutfi atas pemaparan materinya, sangat informatif sekali. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, hari ini tetap ada Games Kahoot. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada speaker yang kedua, yaitu Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Andi Wijaya. Saya sebagai produk spesialis di VST-CS. VST-CS ini sebagai distributornya Automation Anywhere. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendemokan, ada dua demo yang akan saya demokan. Pertama video demo, yang kedua ada live demo. Nah, mungkin yang untuk pertama dulu saya jelaskan, video demo ini adalah, skenario-nya adalah di mana nanti ini adalah data entry ke SAP. Jadi lebih detailnya adalah dari nanti RPA ini akan bekerja mengambil data invoice dari Outlook atau email, kemudian dibaca sama RPA. Setelah dibaca, nanti dia akan langsung input ke dalam SAP invoice tersebut. Jadi dalam video demo kali ini, total invoice yang akan diinput adalah sebanyak 27 invoice. Berikut saya share ya, sebentar.
Ya, tadi adalah video demo mengenai RPA. Mungkin dari Bapak Ibu, kalau jika memang masih bingung atau pengen mau melihat videonya, mungkin bisa ketik di chat, nanti coba saya ulangi videonya. Kalau tidak, nanti saya akan lanjutkan ke live demonya. Seperti itu. Oke, jika tidak ada, saya coba lanjutkan live demo ya. Oke, skenario kedua ada live demo. Nah, live demo ini simpel aja. Jadi, skenarionya adalah di mana kita akan mengambil satu table data dari web page berupa nama karyawan, emailnya, nomor telepon, kemudian juga nanti juga ada password dan user ID segala macam. Nah, ketika sudah diambil nanti oleh RPA ini, kemudian dari RPA ini akan diproses, disimpan ke dalam satu file, biasanya filenya berupa Excel atau CSV, kemudian akan diinput kembali ke, kita ambil contoh di sini adalah portalnya HRD, nah, jadi web portal ya. Dan ini juga memang web portal ini bisa custom memang ataupun yang sudah jadi, seperti itu. Nah, berikut saya coba demokan. Oke, sudah. Sorry. Oke, screen-nya udah kelihatan? Mas Lutfi, udah kelihatan? Ya, kelihatan. Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, mungkin saya jelaskan secara singkat dahulu. Jadi inilah tampilan nanti dari Automation Anywhere. Kalau lebih tepatnya ini adalah tampilan dari bot creator. Jadi mungkin tadi sempat di-sounding sama Pak Lutfi. Jadi ini adalah di mana pertama kali bot dibuat. Jadi semua nanti business process atau use case yang ingin kita otomasikan atau automate, ini semua di awal dari sini. Jadi bisa Bapak Ibu lihat tampilannya ada sangat user friendly sekali ya. Jadi kalau bisa dilihat sebelah kiri ini adalah komen-komennya atau perintah-perintahnya di mana kita pertama kali akan membuat. Jadi misalnya ambil contoh, saya pengen buka Excel, di sini sudah tersedia nih semua komen Excel, di mana nanti bisa kita open, kita bisa juga baca row-nya, kita bisa remove row-nya segala macam. Jadi semuanya sudah disediakan oleh Automation Anywhere. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya, Bapak Ibu bisa explore fungsi dari Automation Anywhere ini di versi kita yang gratisan, namanya ada versi Community Edition. Nanti mungkin setelah ini akan kita sharing linknya ya, webinar ini. Jika memang Bapak Ibu tertarik, kita bisa berikan linknya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba secara gratis, tinggal daftar aja menggunakan email. Disarankan menggunakan email kantor, kemudian Bapak Ibu bisa trial dan error di sini. Jadi tadi juga sempat di-mention, jadi selain fungsi RPA, juga ada fungsi IQ Bot. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencoba RPA-nya dan IQ Bot-nya di dalam Community Edition ini. Seperti itu. Nah, untuk yang di bagian tengah ini adalah flow-nya. Jadi ini kebetulan flow-nya sudah saya bikin. Jadi flow-nya sangat user-friendly sekali kalau bisa dilihat. Jadi ini seperti flowchart ya bentuknya ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu pengen mencoba, nanti bisa mencoba, simple aja. Ini sih memang agak sedikit kompleks, tapi sebenarnya kalau yang mau lebih sederhana bisa juga, karena ini memang ada sedikit ada sedikit coding ya, jadi memang ada sedikit logiknya programmer masuk dalam sini. Tapi so far untuk mengotomasi bisnis proses yang simple itu sangat mudah sekali, bahkan oleh mungkin seorang business user yang sehari-hari hanya menggunakan Excel ataupun mungkin Word, PPT itu sangat memungkinkan sekali dia membuat bot seperti ini. Nah, ini mungkin saya jelaskan nih tampilan dari Flow. Juga jika memang pengen tampilan lebih detail, ini biasanya tampilan programmer nih. Nah, ini seperti ini nih. Jadi berupa line per line. Jadi ketika kita bikin botnya, ini akan muncul seperti ini. Nah, tampilan ini mewakili dari ini sebenarnya, dari Flow ini. Nah, jika memang diinginkan, saya pengen lihat dua view bisa nggak? Bisa.
ada dual view. Jadi ada view flow-nya, kemudian ada list-nya di sini seperti itu. Nah, berikut mungkin saya akan langsung jalankan botnya ya. Jadi bisa dilihat kurang lebih nanti cara kerja botnya seperti apa. Nah, gampang sekali untuk menjalankan botnya. Kita tinggal klik run aja di sini. Kita klik run. Oke, kita tungguin. Nah, biasanya untuk menjalankan bot ini tergantung koneksi. Kebetulan saya memakai versi yang cloud, jadi memang tergantung dari koneksi internet. Tapi jika Bapak Ibu nanti memakai versi on-prem, itu akan lebih cepat lagi. Nah, ini udah mulai jalan nih. Bisa dilihat sebelah kanan bawah ada satu window kecil muncul. Nah, dia sudah mulai tuh. Dia membuka Internet Explorer. Nah, ini tabelnya yang tadi saya bilang. Ada nama, company, nomor telepon. Nah, kebetulan di sini nomor teleponnya ini ditampilkan di dalam pop-up message box, kemudian setelah itu disimpan di dalam satu file CSV. Nah, kemudian dia membuka website kedua, di mana ini kita ibaratkan ada website untuk aplikasi SR, jadi web application. Nah, secara otomatis bot akan mengisi setiap kolom yang tersedia dengan cepat. Nah, data yang tersedia adalah sebanyak tadi 10 orang, jadi bisa dilihat kecepatan inputnya per orang. Jadi mungkin hampir di bawah 5 detik kali ya per orang untuk mengisi setiap kolom di dalam aplikasi ini. Jadi bisa dibayangkan jika mungkin kalau kita kerjakan secara manual tentunya mungkin lebih dari mungkin lebih dari 20 detik ya per orang yang data yang akan kita input. Tapi dengan bot bisa lebih cepat. Nah, ini botnya akan kerja terus, dia akan input datanya terus secara terus-terusan, di looping sama dia sampai datanya habis. Setelah data habis, dia stop. Seperti itu. Oke, mungkin sebentar lagi, sedikit lagi, selesai. Oke, ini kayaknya udah kelebihan 10 deh. Saya stop dulu deh. Nah, kita juga bisa stop di tengah jalan jika memang nanti dirasa datanya udah banyak atau mungkin ada pengen diedit sedikit tuh bisa. Nah, kita kembali ke tampilan di sini. Nah, oke, tadi mungkin saya mau mention jadi untuk tampilan ini adalah web based. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendownload tidak perlu menginstal aplikasinya, hanya perlu satu agent kecil untuk diinstal. Kemudian untuk mengakses bot creator ini hanya memerlukan satu web browser. Kita sarankan biasa memakai Chrome atau Mozilla juga bisa, tapi defaultnya biasanya Chrome seperti itu. Tentunya demo ini hanya demo simpel aja. Kalau ditanya apakah bisa bisa diterapkan di use case atau bisnis proses yang lebih kompleks, itu bisa. Tapi tentunya kalau bisnis proses yang lebih kompleks, tentunya nanti ininya lebih panjang nih, flow-nya lebih panjang dan line-nya juga mungkin lebih panjang, bisa mungkin lebih dari 50 line atau mungkin 100 line lebih, tergantung dari kebutuhannya untuk mengautomate bisnis prosesnya di kemudian hari. Akhir kata, mungkin kita tutup saja untuk webinar hari ini. Terima kasih banyak bagi para peserta yang sudah menyempatkan waktu Anda untuk hadir pada acara webinar hari ini. Semoga bermanfaat informasi yang telah disampaikan oleh kami. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.